warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Josiska Emuriwon dari kelas A3 dengan NIM 2214201088. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif di Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi menerapkan konsep teoritis antropologi kesehatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien antropologi kesehatan, yaitu 1. Etiologi penyakit dan 2. Persepsi sehat sakit. Tugas dari video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan, dan dosen pengampu saya sebut dengan kasih Nurse Drova Manorek Escape MKS. So teman-teman, selamat menyaksikan video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita yang menonton. Pengertian: antropologi kesehatan adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Definisi yang dibuat solid ini masih sangat sempit karena antropologi sendiri tidak terbatas hanya melihat pernyataan masyarakat dan pengaruh unsur-unsur budaya saja. Ruang lingkup dan peranan antropologi kesehatan. Peranan singkat antropologi kesehatan adalah mendiskusikan secara luas dan interpretasi mengenai hubungan biobudaya antara perilaku manusia di masa lalu dan di masa kini dengan derajat kesehatan dan penyakit, tanpa mengutamakan perhatian pada penggunaan praktis dan pengetahuan tersebut, serta partisipasi profesional dalam program-program yang bertujuan memperbaiki derajat kesehatan melalui pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara gejala psikobudaya dan kesehatan, dan melalui perubahan perilaku sehat dalam area yang dipercaya dapat memperbaiki kesehatan dalam area yang lebih baik. Hubungan antara sosial budaya dan biologi yang merupakan dasar dari perkembangan antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. A. Pokok perhatian kutub biologi: tumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Peranan penyakit dalam evolusi manusia. 3. Pelepat studi mengenai penyakit-penyakit purba. B. Pokok perhatian kutub sosial budaya. 1. Sistem media transnasional. 2. Masalah petugas kesehatan dan persiapan profesional mereka. 3. Tingkah laku sakit. 4. Hubungan antara dokter pasien. Dinamika dari usaha memperkenalkan pelayanan kesehatan berkaitan dengan masyarakat tradisional. Hubungan antropologi dengan kesehatan. Antropologi kesehatan dewasa ini merupakan spesialisasi terbesar dalam antropologi sosial dan budaya, serta mayoritas dokter antropologi Amerika dewasa ini bekerja di luar dunia akademik. Masalah pokok dalam antropologi adalah keragaman manusia. Munculnya istilah medis antropologi dari tulisan Scott dan Paul adalah artikel tentang pengobatan dan kesehatan masyarakat. Atas dasar ini kemudian di Amerika lahir antropologi kesehatan. Ahli-ahli antropologi unik untuk mempelajari faktor-faktor biologis dan sosial budaya yang mempengaruhi kesehatan dan munculnya penyakit pada masa sekarang dan sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipengaruhi oleh keinginan untuk memahami perilaku sehat manusia dalam manifestasi yang luas dan berkaitan segi praktis. Pengertian sehat dan sakit. Konsep sehat sakit senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman kita tentang nilai, peran, pengetahuan, dan pemahaman kita terhadap kesehatan. Dimulai pada zaman keemasan Yunani bahwa sehat itu sebagai fitur, sesuatu yang dibangunkan, sedang sakit sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Sehat dan sakit ini selalu membagi hal yang tentangan, melainkan suatu hal yang berlanjutan dan sebagai suatu keadaan yang berlawanan dan berkesinambungan seperti siang dan malam.
Seseorang dapat mempunyai penyakit atau luka dan tetap sehat atau paling tidak tetap merasa sakit, misalnya pada Olimpiade penyatangan catat. Konsep sehat dan sakit dalam aspek sosial. Pengertian sakit pada umumnya diartikan suatu keadaan yang tidak normal atau lazim pada diri seseorang. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Oleh karena itu, sakit tidak sama dengan penyakit. Faktor yang mempengaruhi kesehatan individu. 1. Status perkembangan. 2. Pengaruh sosial-kultural. 3. Pengalaman masa lalu. 4. Harapan seseorang tentang diri. Pengertian konsep sehat sakit menurut antropologi kesehatan. Pengertian antropologi kesehatan yang dianjurkan Foster atau Anderson merupakan konsep yang tepat karena termasuk dalam pengertian ilmu antropologi seperti disampaikan Justin di atas. Menurut Foster atau Anderson, antropologi kesehatan mengkaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Menurut Dejo tahun 2022, paradigma kesehatan adalah cara pandangan atau pola pikir penggunaan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, dan antisipatif dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral dalam suatu wilayah yang berorientasi kepada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan terhadap penduduk agar tetap sehat dan bukan hanya menyembuhkan penduduk yang sakit. Konsep sehat dan sakit menurut budaya masyarakat. Salah satu pendekatan dalam ilmu sosial adalah teori evolusi, di mana manusia berkembang membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi perkembangan dalam satu bidang belum tentu diiringi dengan perkembangan bidang yang lain. Contoh, perkembangan di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran belum tentu diimbangi dengan perilaku sehat dan perilaku sakit masyarakat. Persepsi sehat sakit. Kesehatan adalah suatu yang sudah biasa hanya dipikirkan bila sakit atau ketika gangguan kesehatan mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang. Sehat berarti kekuatan dan ketahanan, mempunyai daya tahan terhadap penyakit, mengalahkan stres dan kelesuhan. Peranan dan perilaku pasien. Tingkah laku dan peranan seseorang merupakan suatu hal yang selalu mengikuti kemampuan dalam setiap menjadikan kehidupan. Bahkan tingkah laku dan peranan biasanya terjadi karena merupakan suatu respon terhadap keadaan tertentu. Demikian pula kejadian sakit dan penyakit telah memicu respon tingkah laku dan peran yang berbeda pada diri seseorang. Etiologi penyakit. 1. Etiologi menurut tenaga kesehatan. Etiologi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab suatu yang dapat menyebabkan penyakit. Etiologi dikenal pula dengan istilah Ackmans. Etiologi Ackmans, penyakit dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu A. Golongan biologis, bakteri, virus, dan jamur. B. Golongan non-biologis seperti zat kimia, fisik, nutrien. 2. Etiologi menurut masyarakat. Menurut Sarwon 2012, masyarakat mengolongkan penyebab sakit ke dalam 3 bagian, yaitu A. Karena pengaruh gejala alam panas dingin terhadap tubuh manusia. B. Makanan yang dikualifikasikan ke dalam makanan panas dan dingin. C. Supranatural, roh guna-guna, setan, dan lain-lain. Perilaku sehat dan sakit menurut antropologi kesehatan. Perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sakit adalah tingkah yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui olahraga, dan makanan bergizi. Perilaku sehat
diperhatikan oleh individu yang merasa dirinya sehat meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit dan perilaku sehat pun subjektif sifatnya. Klasifikasi etologi penyakit. Klasifikasi penyakit dapat dilakukan berdasarkan agen, penyebab, patologen penyakit, organ yang terserang, cara pengobatannya, cara penularannya, cara masuk atau keluarnya penyakit, dan faktor terpaparan atau kepekaannya. Penyakit diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Penyakit infeksi atau menular. 2. Penyakit non-infeksi atau tidak menular. Etiologi penyakit ditinjau dari kebudayaan, cara hidup, dan gaya hidup manusia, merupakan fenomena yang dapat dikaitkan dengan munculnya berbagai macam penyakit. Selain itu, hasil berbagai kebudayaan juga dapat menimbulkan penyakit. Masyarakat dan pengobatan tradisional menganut dua konsep penyebab penyakit, yaitu naturalistik dan personalistik. Kesimpulan yang saya boleh ambil dari materi ini yaitu kebudayaan adalah suatu sistem gagasan tindakan hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam rangka kehidupan masyarakat. Menurut Conjerin tahun 1986, kebudayaan itu ada 3 wujud, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, disebut juga sistem sosial. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, disebut kebudayaan fisik dan tak perlukan banyak penjelasan. Mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan memiliki aula yang begitu besar dan ruangan 7 lantai. Terdiri dari ruang kelas, kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, ruang pengadilan, kantin, serta rooftop di bagian atas, dan memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Fisip Ilmu Politik, Fakultas Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya.